teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Dr. Sandra Cynthia Lango, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Hari ini saya akan membahas tentang skleroderma dan komplikasinya. Teman-teman, skleroderma adalah salah satu penyakit rematik autoimun langka. Sering disebut dengan nama systemic sclerosis, namun berbeda dengan multiple sclerosis. Berasal dari bahasa Yunani, sklero artinya keras dan derma artinya kulit. Disebut demikian karena kulit yang mengeras merupakan gejala utama skleroderma. Nah, mengapa terjadi skleroderma? Penyebab yang pasti sampai saat ini belum diketahui. Penyakit ini bukan penyakit menular, namun faktor keturunan dan genetik berperan penting. Nah, adanya suatu kecenderungan genetik dan dicetuskan oleh berbagai pencetus dari lingkungan seperti infeksi virus, bahan kimia, silika, rokok, dan sebagainya, inilah yang mencetuskan terjadi skleroderma. Nah, apa yang terjadi pada skleroderma? Secara normal, teman-teman, jika ada trauma, fibroblast akan menghasilkan kolagen untuk perbaikan dan pembentukan skar. Namun, pada skleroderma menjadi berbeda. Fibroblast akan overproduksi kolagen, membuat jaringan tebal dan keras seperti jaringan parut. Jaringan fibrotik keras dan kaku ini dapat mengenai semua organ tubuh, tidak hanya kulit. Misalnya saluran cerna, paru, jantung, ginjal, dan sebagainya. Jadi prinsipnya pada skleroderma terjadi kelebihan produksi kolagen. Kolagen yang diproduksi dan dihancurkan tidak seimbang. Terjadi penumpukan kolagen dan ini dalam medis disebut sebagai fibrosis. Sekali lagi, fibrosis ini tidak hanya mengenai kulit namun bisa mengenai semua organ tubuh. Nah, faktor yang berperan pada terjadinya skleroderma tidak hanya akumulasi kolagen tadi, namun ada juga terjadi vaskulitis, peradangan pembuluh darah, dan dasarnya adalah proses autoimun itu sendiri. Nah, skleroderma ini ternyata ada berbagai tipe bergantung pada kelainan kulit yang bisa terjadi. Yang pertama adalah localized skleroderma, biasanya hanya terjadi pada bagian kulit yang kecil dan jarang mengenai organ dalam. Dan yang kedua yang disebut dengan systemic sclerosis. Localized skleroderma ini biasanya mengenai bagian kecil kulit tubuh kita yang terdiri atas morphea dan linear skleroderma. Nah, teman-teman bisa melihat pada gambar ini contohnya morphea dan contohnya dari linear skleroderma. Nah, kemudian skleroderma sistemik ini dibagi menjadi atas dua. Yang pertama adalah skleroderma diffuse atau menyeluruh, di mana penebalan kulit terjadi cepat dan mengenai kulit hampir di seluruh tubuh. Nah, pada kondisi ini sering terjadi kerusakan organ dalam akibat skleroderma. Nah, tipe yang kedua adalah skleroderma limited atau terbatas. Penebalan kulit biasanya hanya pada jari, lengan, muka, dan tangan secara perlahan-lahan dan biasanya ringan serta jarang mengenai organ dalam. Nah, teman-teman bisa melihat gambarnya seperti apa skleroderma limited dan seperti apa skleroderma diffuse. Nah, bagaimana seorang konsultan rheumatologi atau rheumatologis menegakkan diagnosis skleroderma? Nah, ini berdasarkan suatu kriteria diagnosis yang dikeluarkan oleh American College of Rheumatology. Jadi suatu organisasi rheumatologi dari Amerika. Di sini kita bisa melihat bahwa ada beberapa poin yang harus kita cari pada pasien-pasien kita apabila kita hendak menegakkan diagnosis skleroderma. Tidak hanya penebalan kulit, namun adanya teleangiektasia, yaitu pelebaran pembuluh darah, kemudian adanya pulmonary arterial hypertension, Raynaud phenomena, dan adanya beberapa autoantibody spesifik untuk skleroderma, seperti antisentromer, anti-topoisomerase, dan anti-RNA polimerase. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa apabila memenuhi skor 9, ini kita bisa sebut sebagai skleroderma. Sehingga kalau teman-teman punya autoantibody saja tanpa ada gejala yang mengarah ke skleroderma, itu kita tidak sebut sebagai skleroderma. Nah, teman-teman, bagaimana gejala skleroderma yang lain? Selain kulit yang mengeras, kencang, mengkilat, fenomena Raynaud, bintik merah di kulit akibat pelebaran pembuluh darah atau teleangiektasia,
Juga bisa terjadi radang sendi dan bengkak pada jari. Nah teman-teman, ini adalah gambaran kulit dari penyandang skleroderma. Kulitnya menjadi keras, menghitam dan kencang, tampak bercak putih di atasnya. Namun bercak putih ini bukan panu dan tidak menular. Ini adalah gambaran wajah yang khas dari seorang dengan skleroderma. Nah, ini kita bisa melihat juga di sini adanya kalsinosis, penumpukan kalsium pada jari-jari. Kemudian ini Raynaud fenomena, ada teleangiotaksia dan sklerodaktili, yaitu pengerasan pada daerah tangan. Demikian penjelasan awal saya tentang skleroderma. Nantikan penjelasan-penjelasan selanjutnya tentang skleroderma di Instagram Autoimmune Rheumatic Info. Salam sehat.